Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sedulur-sedulurku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dipanjangkan umurnya fi taatillah wa li rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dipermudah dalam segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas statement dari apa yang sudah diucapkan oleh Gus Rumail Abbas atau Habib Rumail Abbas, di mana mungkin ini sangat berbahaya jika diucapkan di depan mimbar umum atau khalayak umum. Pemikiran-pemikiran apa yang sudah diucapkan, lebih tepatnya penelitian yang sudah diteliti oleh Gus Rumail Abbas, sekaligus kesimpulannya itu memang sangat bertentangan dengan literasi buku-buku sejarah. Menurut hemat saya, Gus Rumail Abbas atau siapapun boleh-boleh saja menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan kacamatanya, ya, sudut pandang kacamatanya. Akan tetapi saya rasa ketika sudah bertentangan dengan keumuman, apalagi ini menyangkut sejarah, saya kira tidak perlu diumbar. Karena kalau saya lihat di beberapa ucapannya pada acara tertentu, itu menunjukkan sekali bahwa Habib Rumail Abbas ini sangat merendahkan para tokoh pejuang-pejuang kita, wabil khusus tokoh-tokoh yang sudah ikut turut serta memproklamasikan, turut ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini perlu saya jelaskan, ya, artinya ya bareng-bareng belajar. Dia mengatakan di dalam forum tersebut bahwasannya tokoh-tokoh yang ada di samping atau yang ada di sekitaran Pak Karno itu adalah orang-orang bodoh. Kalau kita berpegang teguh atau berpegang dengan kesimpulan seperti apa yang sudah Rumail Abbas katakan, maka bisa disimpulkan, disamaratakan bahwa termasuk para ulama kala itu ya bodoh. Lebih tepatnya ya orang-orang yang kolot lah. Bukan hanya ulama, tapi para perwira-perwira kala itu ya bodoh. Kemudian soal Habib Utsman bin Yahya, sekali lagi, bahwa terlepas dari ia seorang ulama atau bukan, terlepas dari ia seorang cendekiawan atau bukan, terlepas dari ia seorang akademisi atau bukan, terlepas dari ia seorang anak yang bangsawan atau apapun, ketika sudah mengakui dan menerima kenil sebuah penghargaan dari Belanda, itu pengkhianat siapapun. Ini bisa kita buktikan ketika kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, wabil khusus ya tokoh-tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengapa? Karena literasi yang saya baca tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menolak tegas, dengan tegasnya menolak sebuah penghargaan atau piagam lah lebih tepatnya, lencana dari Belanda kala itu. Beliau Mbah Hasyim sangat tegas. Termasuk di sini adalah
Sosrokartono, Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini. Raden Mas Panji Sosrokartono juga, beliau itu sangat menentang keras, dan bahkan di dalam beberapa narasi itu disebutkan Sosrokartono itu sangat menentang pemikiran-pemikiran Snok Horgonya. Ya sama, Sosrokartono juga ditawari sebuah lencana atau piagam penghargaan Kenil oleh Ratu Wilhelmina, dan ia tolak. Ini kalau kita membandingkan ya kala itu. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dalam beberapa literasi, narasi-narasi juga berbunyi ya sama seperti itu. Jadi lebih tepatnya, oke lah, yang sudah-sudah. Mungkin saya pribadi beranggapan bahwa Habib Usman bin Yahya itu ya antek Belanda. Oke, tapi yang sudah ya sudah. Bagi penerusnya, anak cucunya, ya sebisa mungkin membuat narasi atau membangun narasi yang baik. Karena kalau kita lihat dari sisi positif dari Habib Usman bin Yahya, memang karangan beliau itu ya banyak, karangan kitab-kitab beliau itu ya banyak. Ini yang kita ambil, bukan dari segi pengkhianatan atau kenil yang sudah ia dapat. Terus mengenai kemerdekaan, bahwa Rumail Abbas itu mengatakan kemerdekaan itu yang seperti apa ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemerdekaan yang tidak hanya sekedar merdeka, atau yang tidak hanya memerdekakan bangsa ini. Lebih jauh dari itu adalah membebaskan rakyat dari penindasan. Ya jelas dong, penindasan penjajah kala itu. Ini ada beberapa yang saya lihat juga di situ, termasuk ia juga membawa-bawa Papua, bahwa Papua itu jajahannya siapa? Papua Barat. Papua Barat itu ya jajahannya Belanda. Makanya Papua masuk ke dalam Indonesia. Adapun Papua Nugini itu ya jajahan dari Jerman, Australia, dan Inggris. Dan banyak sekali kok yang perlu kita kritisi dari ucapan atau statement Gus Rumail Abbas ini. Yang yang kemudian dapat saya simpulkan bahwa ini sangat berbahaya. Mungkin benar adanya ketika Rumail Abbas ini menyimpulkan untuk dirinya sendiri atas beberapa penelitian yang ia teliti, mungkin benar itu ya bagi diri sendiri, tapi tidak untuk khalayak umum. Iya. Kemudian mengenai apa lagi? Kenapa yang jadi presiden itu Soekarno? Pak Karno dan Pak Hatta, ketika teks proklamasi itu sudah siap, ini menurut literasi yang saya baca loh, ketika teks proklamasi itu sudah siap untuk diproklamirkan, Pak Karno dan Pak Hatta ini menawari kepada teman-teman yang lain untuk tanda tangan. Akan tetapi mungkin tokoh-tokoh yang lain tidak ada di tempat atau memang tidak berani, karena ketika katakanlah ada seorang tokoh yang berani untuk bertanda tangan, ini bakal jadi incaran Jepang. Makanya Pak Karno dan Pak Hatta itu bertanggung jawab. Artinya dirinya itu siap untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Dan ini kan luar biasa apa yang sudah dicita-citakan oleh Bung Karno. Ya, jadi kalau menurut saya kebangetan lah, Gus Rumail Abbas ini kebangetan. Mending ya tadi kalau ada suatu kesimpulan, ya mending untuk dirinya sendiri, dan tidak bisa sebuah
pendapat yang tidak umum kemudian kita ucapkan di depan khalayak umum. Seperti itu Gus. Jadi mohon maaf Gus, karena jenengan itu Allah kan seorang pegiat media sosial juga, dan seharusnya beliau juga antum juga lebih saya kira lebih luas lah wawasannya daripada saya. Kombok bisa-bisanya berstatement demikian. Ya Allah, gak habis pikir saya. Sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.